Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kali ini didampingi ibu-ibu yang giat dan semangat ya, luar biasa ini ya. Ya, yang tangguh ya, yang katanya nggak ada bedanya antara bulan suci Ramadan, bulan puasa nggak kecuali satu, lapar katanya. Ya, kita ada di masjid di Polda Metro Jaya. Dan saya baru saja tadi juga ikut ke dalam. Mohon maaf, tadi pagi saya belum bisa ikut bersamai karena ada acara lain. Meskipun dekat sih acaranya, tapi belum bisa ke sini. Dan tadi saya sudah ketemu Pak Aswi Syahputra ya. Saya berterima kasih kepada Pak Aswi juga, meskipun beliau lebih khusus untuk mendukung ya atau memberikan keterangan khususnya untuk klaster 1 ya, untuk Pak Rizal Fadilah, Pak Rustam Effendi dan juga untuk dukungnya. Tapi kita tetap satu. Ya, jadi artinya karena memang ada perbedaan pasal-pasal yang dikenakan untuk klaster 1 dan klaster 2. Jadi beliau memang tidak memberikan soal ITE karena beliau pakar hukum pidana. Jadi beliau lebih memberikan untuk penguatan atau untuk ya kalau kata Pak Muhammad Subari atau Kang Sobari dulu, beliau termasuk salah satu saksi yang tidak meringankan tapi ahli yang membebaskan. Nah, itu insya Allah begitu. Tadi Pak Asmi sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan inti, tinggal nanti tunggu selesainya. Nah, saya ingin menyampaikan juga di kesempatan yang sangat baik ini. Jadi satu, benar apa yang tadi disampaikan pada pagi hari tadi pagi hari tadi ada Pak Petrus Celestinus yang bicara, ada juga Mas Gofar ya, Gafur ya, Mas Gafur Sangaji, ada juga Mbak Menu, dan juga tadi ada Bu ya, oh enggak ya, Ibu kayaknya bicara tadi pagi, Cikit. Nah, jadi itulah cara kita saling menguatkan, cara kita saling membersamai, dan ini sesuai dengan apa nasihat yang pernah disampaikan oleh dua kita anggap itu tuntunan dan juga tokoh. Yang pertama adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW itu pernah menyatakan bahwa dulu ketika setelah perang Badar ya, kita memasuki musuh yang lebih besar. Musuhnya apa? Hawa nafsu. Yaitu adalah musuh di antara kita sendiri. Dan ini sebenarnya sama. Apa itu? Nah, itu nanti akan kita sampaikan. Yang kedua adalah tokoh yang merupakan proklamator kita atau presiden pertama kita, yaitu apa? Bung Karno itu pernah dinasihatin juga oleh para penjajah kita. Kamu nanti akan mengalami musuh yang lebih sulit, karena musuhnya bukan hanya dari luar, tapi justru dari dalam. Nah, itulah makanya kami ini terus bersama-sama, kami terus membersamai, ya, tidak ada sebutan, wah ini adalah kelompok ini, enggak, semua sama. Ya, saya juga ada di bawah Mas Kosinudin, saya juga di bawah Pak Petrus Celestinus, saya juga ada di bawah Pak Abraham Samad. Mas Ben, saya juga ada dalam koordinasi Mas Refli Harun. Sama, Mas Gafur tadi juga sampaikan hal yang persis ya. Jadi ketika beliau ditanya apa kasus MK, ya di MK, beliau menjawab benar. Jadi MK itu kalau kemudian itu goals ya, kalau goalsnya insya Allah adalah dalam waktu yang dekat, itu akan sangat bermanfaat bagi semuanya. Kalaupun tidak dalam saat yang bersamaan, itu nanti akan berguna ketika sudah ditangani di pengadilan. Jadi itu akan jadi pertimbangan. Kalaupun tidak, itu akan jadi novum. Nah, gitu. Jadi artinya tuh sama-sama hal yang kita kita alami, dan itu sangat menguntungkan kita. Jadi sekali lagi, kenapa saya bilang kita harus waspada terhadap semuanya, ya? Karena semua itu kami ini sedang diuji, sedang berusaha dipecah-pecah dari dalam. Ya, luar biasa itu pemecahannya dari dalam itu. Ya, dikatakan seorang tuyulnya sudah banyak, enggak cuma 2. Enggak, tuyulnya masih 2. Kalau di kaos saya itu tuyulnya masih 2. Masih 2. Belum nambah jadi 5, belum. Masih yang 3. Nah, ini kaos yang lain lagi nih. Ini Jennifernya pakai tanduk. Ini oh iya, pakai udah pakai ada tambah tanduk. Ini sekali lagi, ini adalah tulisannya Mas Lukas Luarso ya. Ya, jadi kalau ada yang marah melaporkan, saya masa dikatain tuyul, ada apa yang nulis dong, ya, gitu. Jadi ini Mas Lukas Luarso tuh nulis 2 tuyul menemui Jen Ifrit. Mana tuyulnya? Tuyulnya 2, masih 2 ya. Siapa dia? Nggak tahu. Ya, itu nggak tahu pokoknya. Nah, ini menemui Jen Ifrit. Jen Ifritnya siapa? Nggak tahu. Yang suka pakai lens sana ini siapa ya? Masa Jen Ifrit pakai lens sana? Ya. Nah, itu jadi itu ya. Jadi artinya alhamdulillah bersama ibu-ibu yang luar biasa dan satu bapak. Kita kuat, sama-sama saling membersamai. Dan di kesempatan yang bagus ini, saya ingin memanfaatkan juga untuk banyak sekali pertanyaan kepada saya. Mas, itu kan ada sahabat kita Pak Dr. Hunatua. Ya, bukan hanya Pak Dr. Hunatua, tapi bersama-sama ada juga Bu Dr. Leoni Lydia.
ya. Kemudian ada Pak Lukas Luarso, ya. Ada juga Pak Syam, yang itu juga bersama-sama lagi berjuang di KIP, Komisi Informasi Pusat, untuk mendapatkan salinan-salinan ijazah yang terlegis atau terlegalisir. Nah, tapi kita tidak hanya itu. Pagi siang ya, udah siang. Tapi kita sempat semangat pagi. Oh, semangatnya tetap pagi meskipun udah siang, ya. Karena nggak boleh lapar. Ya, tadi lapar katanya. Ya, jadi kita tetap semangat ya. Saya akan sedikit memberikan kejelasan tentang atau analisis tentang 5 salinan ijazah yang sudah beredar. Ya, jadi ini eksklusif. Ya, eksklusif yang kedua. Karena eksklusif yang pertama apa? Ada di Roy Suryo Official. Nah, ini sekaligus terima kasih untuk channel Bang RH, terima kasih untuk channel Bang Dul ya. Yang Bang Dul ini channelnya ada One TV One. Nah, itu yang sudah ikut membersamai. Bersama juga saya mengucapkan terima kasih untuk KNC channel yang juga ikut memberikan support ya. Jadi kami itu saling cross posting, saling membersamai ya, kita saling menguatkan karena kita adalah satu adalah kita. Tapi bukan satu adalah Jok. Itu ya. Itu si Jack itu enggak. Itu katanya dulu Jack adalah kita. Kita apa ya? Kita ditipu semua. Enggak boleh ngomong jelek ya. Gitu. Kalau lagi bulan puasa tuh tuyul-tuyul diikat. Nah, jadi di tangan saya sudah ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini salinan ijazah legalisir yang diperoleh oleh Pak Dr. Bonatua. Nah, sekarang akan saya jelaskan kenapa tadi Mbak Menu pagi tadi mengatakan 5-5-nya beda semua. Gitu. Apa bedanya? Nah, ini saya jelaskan ya, supaya jelas ya. Pertama kali memang Pak Dr. Bonatua itu mendapatkan justru yang 2019 dan 2014 ini. Nah, ini oke lah. Ini artinya boleh dikatakan ini memang sudah bisa dikatakan ini adalah legalisasi yang hampir sempurna. Kenapa sempurna? Karena ini formatnya memang benar, format ijazah itu seperti ini. Ukurannya besar tadinya A3, tapi ketika dikecilkan itu yang lebarnya mengecil, tingginya juga mengecil. Jadi proporsional ya. Bentuknya tetap 4 persegi panjang. Jadi ijazah itu tadinya bentuknya kayak gini. Nah, ini ya. Ini tapi lebih besar, kalau dikecilkan ya sama. Inilah namanya proporsional. Jadi nggak ada pengurangan yang namanya dimensi, tidak ada reduksi, tidak. Tapi ini tetap ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya tidak boleh setelah tahun 2014, tepatnya setelah Oktober 2014, yang namanya legalisasi atau leges itu harus ada cap tanda tangan ya, dan kemudian kalau ini sudah ada capnya, tanda tangannya ada, tapi tanggal, bulan, tahun ini belum ada. Jadi artinya ini sebenarnya tidak sah atau belum sah karena belum ada tanggal, bulan, tahunnya. Nah, ini yang 2019. Nah, kalau yang 2014 memang betul ini boleh, belum ada, tapi tetap kurang ya, akhirnya kurang tertib administrasi. Tapi coba perhatikan apa bedanya antara leges yang di atas, kopi di atas dan kopi dua. Kopi yang di atas nih kalau dalam bahasa Jawa ya mengkeret. Tuh lihat, lebarnya kan lebih kecil ya. Lebarnya dia ini berkurang. Jadi ini lebar sampai sini, yang di atas itu mengkeret. Padahal tingginya sama. Ini nggak boleh. Ini berarti fotokopinya korupsi. Fotokopinya lebarnya dikorupsi. Ini harusnya sejak ditandatangankan, dimintakan leges ke Universitas Gadjah Mada, harusnya UGM menolak. Loh, ukurannya UGM kok jadi bujur sangkar kayak gini? Ini kan bujur sangkar ukurannya. Ini 4 persegi panjang. Kita waktu kecil kan suruh sering gambar kan dulu. Ya kan dulu. Misalnya kita suruh gambar segitiga. Dulu saya juga sama guru juga gitu. Roy, coba tolong gambar segitiga sama kaki. Saya gambar segitiga terus kaki saya selalu ini. Nah, ini segitiga sama kaki. Itu segitiga sama kaki. Ya, padahal segitiga sama kaki itu kakinya sama. Ya, kalau sama sisi semuanya sama. Nah, ini juga sama. Bujur sangkar itu adalah seperti ini. Nah, ini 4 persegi panjang. Jadi ini formatnya salah. Kayak gini kok diterima. Itu 2014. Belum lagi sebenarnya sudah mulai ada nih orang di netizen ini, ibu-ibu. Netizen pada komentar, itu DK-nya tolong dicek lagi Pak. Karena DK-nya 2014 itu sudah bukan itu. Ya, ada nama lain, Pak Setiapa gitu ya. Saya terus terang belum berani memastikan karena data di UGM itu berubah-ubah seenaknya. Ya, kadang-kadang diubah. Dulu
berita pemakaman atau berita wafatnya Insinyur Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro aja diubah-ubah. Ya, jadi makanya ini UGM tolonglah tertib lah gitu. Kalau namanya sejarah segala itu jangan sering diubah-ubah. Jadi ini 2014 yang menandatangani adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Ya, meskipun itu kita kasih tanda tolong di cross check, benarkah Prof Naim masih menjadi dekan di 2014? Ya, kalau 2019 betul, ini Dr. Budiadi. Ya, ini yang tanda tangan. Oke, ini yang diperoleh Pak Dr. Bonatua pertama. Kemudian ada juga yang diperoleh pada 2012 yaitu untuk KPU DKI Jakarta. Nah, ini. Nah, KPU Jakarta ini mirip dengan yang 2014. Tapi ini sama mengkeretnya maksudnya. Jadi kalau enggak sama mengkeretnya. Jadi ini dari satu penandatangan yang sama. Oke, ini kesalahannya juga sama ya, sama-sama mengkeretnya. Nah, yang lebih fatal adalah dua yang diperoleh terakhir, yaitu pada untuk tahun 2005 dan 2010 yang katanya itu dari KPUD Surakarta, Solo. Apa yang terjadi dengan ini? Satu, ini dapatnya aja susah. Dulu ingat ketika di sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat, itu sempat dikatakan ini hilang. Berkasnya udah dimusnahkan. Setelah diancam, wah itu kalau memusnahkan melanggar undang-undang kearsipan, kena 10 tahun ya, ibu-ibu juga mendengar waktu itu. Kemudian keluar tiba-tiba ada goib. Nah, tapi sekarang perhatikan, apa perbedaan antara dua legalisasi ini dengan tiga yang sudah ada sebelumnya? Yang tiga ini ada legalisasi yang ini salinan dari aslinya, aslinya fotokopi yang maksudnya. Kenapa? Ini salinan yang benar tuh ya capnya berwarna. Nah, yang 2005 dan 2010 itu hitam putih. Jadi ini hanya fotokopi. Sudah fotokopi, difotokopi lagi. Jadi artinya ini tidak sah. Sudah gitu mengkeret sama-sama. Ini mengkeret loh ini ya formatnya. Jadi ini formatnya mengkeret, artinya lebarnya ada susah. Tambah lagi kesalahan fatalnya. Coba teman-teman perhatikan. Apa bedanya yang kanan dan yang kiri? Ini kalau dulu kita waktu kecil ada di majalah Bobo, di majalah Kawanku, atau si Puncung ya. Temukan 10 perbedaan. Nah, ini jangan ada 10, satu perbedaan pun nggak ada. Karena ini sama persis. Ini plek ketiplek. Dalam bahasa Jawanya itu plek ketiplek. Atau kalau istilahnya Bang Rismon, ini sudah diteliti pakai shift ya. Jadi pakai image shift. Ini tidak ada bedanya sama sekali. Jadi ini dua fotokopi ini sama persis. Coba, apa mungkin di tahun 2005 dikumpulkan yang sama, kemudian 2010 sama lagi? Nggak boleh. Jadi ini ada pelanggaran fatal, pelanggaran besar. Cuman supaya beda, yang 2005 dikasih agak kotor-kotor dikit. Katanya jamur. Biar kelihatan tua. Nah kalau jamur ya pakai, maaf obat jamur ya gitu. Saya nggak sebutkan. Nah, ibu nanti bayar iklan dulu. Nah, gitu. Iya gak kasih obat jamur. Jadi ini pelanggaran. Berarti apa analisis saya? Ini jelas Pak Dr. Bonatua harus melakukan protes atau harus menggugat ya KPUD Surakarta untuk mendapatkan yang seperti yang lainnya. Jadi harus mendapatkan yang berwarna. Namanya legalisasi, legis itu berwarna. Entah itu biru kayak tahun 2019, entah merah kayak Prof Dr. Muhammad Naim tahun 2012 dan 2014 ini. Tapi nggak boleh fotokopinya hitam putih begini. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Jadi makanya sekarang kalau ada yang bertanya, itu ibu-ibu ngapain ikut terus nih? Ini kami itu sama-sama memperjuangkan kebenaran. Kita sama-sama melawan kebatilan. Ya gitu. Jadi kalau ada hal kayak gini ya, ini sekaligus juga supaya semua teman-teman itu mengerti bahwa yang kami sampaikan itu adalah fakta-fakta kesalahan atau fakta-fakta terjadi maladministrasi atau bahkan pidana. Karena kalau melanggar undang-undang itu selain juga dia melanggar administrasi, juga melanggar pidana. Jadi itu ya teman-teman semua untuk penjelasan di tempat yang sangat suci, tempat yang terhormat di bulan suci Ramadan. Dan sekali lagi alhamdulillah ya, bulan ini puasa kita cuma 10 hari. Iya, yang 20 hari bulan depan. Oh iya. Iya. Iya kan? Itu ya. Itu maksudnya sama Pak Roy itu ada sesuatu hal yang gitu ya. Itu ya. Iya. Itu
belum? Itu nanti ada yang bilang, wah itu nanti pelanggar. Enggak, kan benar kan? Bulan Februarinya dimulai tanggal 19 kemarin sampai 28. Itu 10 hari. Itu mind blowing dari Pak Roy. Iya lah. Jadi kita terus berpikir cerdas, cermat, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya untuk kita semuanya. Selamat yang mau buka puasa bersama nanti ya gitu. Selamat juga untuk Mas Refli yang siang hari ini katanya lagi nggak buka ya? Nggak, lagi ada pertemuan. Katanya buka bersama yang ini. Ya itulah canda-canda kami. Sama dengan candanya Prof. Saldi Isra kepada Mas Refli. Itu canda itu di ruang, bukan dikatakan pakar hukum tata negara nggak ngerti hukum. Enggak, itu canda. Sama dengan candanya Pak Petrus tadi pagi ya kepada kami semua gitu ya. Kita nggak akan melakukan SP3. Iya sama. Kita nggak minta-minta. Ngapain minta-minta? Yang minta-minta ya tuyulnya step 2. Ya, kalau tambah tuyulnya jadi 5. Nah ya. Jadi kita nggak minta. Ya, yang kita minta adalah kita menegaskan bahwa namanya SP3 itulah surat perintah penghentian penyidikan. Yang dihentikan itu penyidikannya. Ya gitu. Jadi suratnya. Jadi kalau satu gugur yang lainnya gugur. Artinya semuanya gugur, tapi jangan dikira apakah kita tidak mengejar ijazah. Tetap ijazah palsu harus kita kejar. Karena justru inti ijazah palsu itu kita kejar pada sidang yang sebenarnya. Apakah itu sidang CLS ataukah nanti sidang yang juga nanti akan dilakukan gugatan oleh para forum purnawirawan TNI, yaitu lagi mengajukan sekarang ya, atau untuk teman-teman yang lain ya. Bukan sidang fitnah dan pencemaran nama baik ya. Itu adalah hanya menggeser gawang saja. Itu niatnya dia yang nggak pernah mau datang. Katanya saya akan datang pada sidang. Mana? Udah 7 kali sidang CS. Minta dijemput kali. Nah, ibu-ibu yang dijemput. Dulu udah dijemput bukunya nggak datang juga. Iya, tapi banyak ibunya. Nah, dari sama Pak Reza, Pak Dila, sama Pak DL. Iya, gimana Bu? Ada hal lagi yang lebih penting. Iya, Bu. Apa? Mas Roy, Dr. Tifa, Dr. Rismo itu kan meneliti apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Ya. Nah ini yang harus kita kejar. Kenapa Dian Sandi sampai sekarang tidak diikuti? Justru itu. Terima kasih. Jadi gini, intinya ya, apa yang dilakukan oleh Dian Sandi itu sebenarnya benar-benar pelanggaran terhadap pasal 32 di Undang-Undang ITE. Justru Dian Sandi lah yang melanggar, bukan kami-kami ini. Karena apa? Karena kalau kita baca di pasal 32 ya, ini namanya pertanyaan dadakan ya. Jadi ini asli nggak skenario. Kalau skenario udah tak siapin jawabannya. Nah, inilah Dian Sandi. Jadi ini unggahan Dian Sandi. Saya saja sebagai lulusan UGM asli ya Bu, itu marah kita. Masa ijazah kok dibikin pletot-pletot kayak gini, dibikin miring ya. Saya nggak mengatakan yang miring otaknya ya, nggak boleh. Tapi artinya apa? Ini salah dan ini adalah foto. Jadi bukan scan. Jadi kalau ada orang bilang saya punya scan ijazah asli, wah itu bohong namanya. Nah, jadi artinya kalau kita lihat dari asas hukum yang berlaku, yaitu pasal 32 dan 35, nah kita cari dulu supaya tidak salah karena harus tepat nanti. Apa yang terjadi pada yang dilakukan unggahan oleh Dian Sandi itu jelas-jelas melanggar di pasal 32. Karena di pasal 32 itu bunyinya adalah, nah ini ketemu tuh, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu nanti para termo komentar tuh dicari-cari nggak ketemu tuh. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun melakukan ya gitu, mengubah, menambah, mengulangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen milik orang lain. Nah, dia pada saat mengunggah itu belum minta izin kepada orang yang disebut-sebut pemiliknya ya, karena baru besoknya setelah ribut, ini pelanggaran, baru dia. Artinya dia mengunggah dokumen elektronik ini ke sistem elektronik tanpa izin, itu jelas pelanggaran. Kemudian orang yang kemudian melakukan rekayasa ini diluruskan, itu namanya Andi Aswan dan Joshua Sinambela, itu melanggar pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak bla 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 bertujuan melakukan agar informasi atau dokumen tersebut seolah-olah dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal ini bukan data otentik, ini cuma foto. Nah itu Bu. Jadi harus ya, memang terima kasih kalau Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Metro Jaya itu memang fair betul ya. Orang yang namanya Dian Sandi Utama itu yang kemarin katanya datang juga memberikan kesaksian, langsung sebenarnya
Anda masuk pelanggaran terhadap pasal 32 dan 35 ITE. Jelas betul. Saya, Dokter Tifa, Dokter Resmond tidak melakukan rekayasa apapun. Kami meneliti. Ibaratnya gini, saya sering banget melakukan, misalnya Bu, ada motor merampok sebuah supermarket. Motornya kelihatan di CCTV, tapi nopolnya nggak kelihatan, nopolnya buram. Kemudian ini sering banget ya, udah ratusan kali ini saya lakukan. Saya diminta oleh petugas kepolisian, Mas Roy minta tolong dong, itu nopol berapa itu. Ya udah, akhirnya rekaman CCTV itu saya analisis. Saya melakukan proses ada yang namanya zooming, magnifying ya, untuk membesarkan, enlarging terhadap khusus plat nomornya. Terus apa yang saya lakukan terhadap plat nomor itu? Separating. Separating itu kita memisah-misah warnanya menjadi cyan, magenta, yellow, dan black. Dari situ muncul warnanya. Nah, kalau dulu plat nomor itu kan dasarnya hitam. Nah, sekarang lebih gampang lagi karena dasarnya putih. Dulu hitam aja susah bisa kena. Jadi muncul. Nah, apakah saya merekayasa? Apakah saya melakukan semua itu untuk merekayasa? Ya kalau merekayasa kemudian saya ditangkap. Bukan perampok yang ditangkap, kan konyol. Kita itu membantu kepolisian sama dengan ini. Kita tuh menganalisis apa yang diunggah Dian Sandi itu kita sebut sebagai itu rekayasa, apa itu disebut rekayasa. Nah kan salah. Kita justru menemukan apa yang diunggah itu tidak ada yang namanya watermark. Nah ini jelas banget ya. Kalau ijazah asli itu jelas banget nih Bu. Tuh watermarknya nampak jelas. Embosnya nampak, embos, nah ini embos, bukan. Nah, ada tuh siapa saya lupa namanya, nggak bisa disebut. Ya, dan itu bohong, karena apa? Itu kan dalam plastik dan ukurannya kan besar. Masa tangannya katanya bisa nembus dari atas. Coba tangan kalau nembus dari atas itu panjangnya seberapa? Mak lampir itu tangannya kalau sampai sini. Iya, urak-urak. Katanya saya bisa bentuk embus. Padahal saya ada loh. Nah makanya itu kan bohong banget. Kalaupun itu bisa dibuka, plastiknya sobek. Beberapa jam kemudian malam harinya kan saya juga ada di situ. Nggak ada yang sobek dari plastik itu. Ya kan nggak mungkin setelah klaster 1 kemudian polisi melakukan diisolasi lagi, dilaminating lagi, kan nggak ada. Nah ini ijazah kalau asli itu kayak gini. Ini yang namanya kalau kata Mas Kosin itu asli. Nah sedangkan kalau yang nggak asli, nah kayak gini nih, lihat, nggak ada ya, jelas banget bumi dan langit ini. Ya, watermarknya nggak ada, embosnya nggak ada, lintasan stempelnya juga nggak ada. Nih mana nih lintasan stempel? Nggak ada. Jadi artinya ini 99,9% palsu. Begitu. Nah, jadi itu teman-teman semua. Jadi kita juga harus mendorong agar polisi juga mengejar atau kemudian menersangkakan Dian Sandi, syukur-syukur juga Andi Aswan dan juga Joshua Sudarso. Kalau itu tidak dilakukan, ya publik bisa menilai ya sebenarnya keberpihakannya ada di mana. Itu ya teman-teman semua. Jadi moga-moga konten ini meskipun tidak panjang tapi insya Allah semangat. Dan sekali lagi kami tetap semangat, kami tetap bersatu untuk menegakkan, dengan pokoknya tetap bersatu ya, satu tujuan, tegakkan rel kereta api. Kalau rel kereta api itu jadi satu gini, ya kereta apinya goleng. Jadi harus, nah itu namanya kalau di perlintasan itu satu spur. Satu spur itu satu lintasan. Kalau dua spur, ya itu dua lintasan. Itu banyak yang nggak ngerti gitu. Ya termasuk juga anak-anak kecil kita. Ini nggak apa-apa nih iseng-iseng untuk konten. Apa itu Mas kalau kok konduktor meneriakan bios kalau di Jakarta. Bios itu stasiun Jakarta Kota. Karena itu waktu zaman Belanda namanya Batavia Spoorvereniging. Ya itulah bios. Ya jadi itu stasiun Jakarta Kota. Sama kayak konduktor, saya mantan konduktor dulu tadi. Itu Mister Bu ya. Nah, Mister itu adalah Jatinegara. Nah, Mister Cornelis Bu. Ya, Cornelis di Hotman. Nanti itu namanya belajar sejarah. Gandul. Nah, ada tram yang sekarang jadi persimpangan itu. Jadi kita harus tahu sejarah supaya nggak sesat sejarah. Supaya anak-anak kita juga tahu kalau dulu pernah ada presiden 10 tahun yang ijazahnya diragukan. Itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.